Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat angket atau survei online, ada yang dari Google Form, ada juga dari aplikasi website lainnya yang memang tersedia gratis. Jadi alhamdulillah mahasiswa sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga angketnya sudah siap dalam bentuk link online yang tinggal kita siap sebarkan. Nah, kali ini mahasiswa harus kita fokuskan dulu bagaimana kita menyepakati untuk penyebaran angket itu agar nanti waktu saat pengolahan data kita benar-benar memiliki data yang akurat berdasarkan target yang kita ingin capai, gitu ya. Oke, yang paling pertama ini sudah kita sepakati, itu target responden kita ada 3 kemarin, sudah disampaikan, ada siswa dan pelajar. Jadi nanti mohon dari mahasiswa sudah mulai waktu saat menyebarkan itu mencari siswa atau pelajar yang wajib mengisi angket. Atau kalau ada beberapa ini dari 3 ini wajib kita itu, atau guru dan juga ada nanti wali murid. Jadi 3 ini wajib nanti kita isi. Totalnya semuanya kita sepakati wajib minimal itu 20 orang responden minimal. Bisa saja nanti kalau kalian mencari sepakati lebih bagus lagi, siswa atau pelajar 10 orang, lebih bagus lagi datanya, kemudian guru kita akan targetkan 10 orang, kemudian wali murid 10 orang, sehingga total semua responden kita ada 30, dan itu lebih bagus. Atau kalau memang tidak tercapai, berarti minimal itu 20 orang. Yang terdiri dari siswa atau pelajar, guru, dan wali murid. Untuk siswa atau pelajar ini, siswa yang bisa kita sebar, siswa SD, kalau memang mereka sudah minat, atau kalau enggak nanti siswa SD itu kebutuhan dari wali muridnya yang menjawab. Atau pelajar SMP atau SMA. Nah, ini biasanya kan anak SMA sudah mempunyai peminatan sendiri, termasuk juga SMP, dan juga mereka sudah memiliki gadget hampir rata, sehingga tidak memudahkan kita menyebarkan secara online atau apa ya. Kemudian guru juga ini, guru-guru mata pelajaran di sekolah ya, kalau bisa nanti silakan mencari di lingkungan masing-masing, apakah nanti gurunya sendiri atau ada kenalan dari kakak ratingnya atau yang sudah guru-guru, teman-teman dari orang tuanya kan banyak kenal guru, boleh juga nanti untuk minta tolong diisikan respondennya, termasuk wali murid. Nah, untuk target responden seperti itu ya. Jadi kita fokus di 3 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke lokasi. Baik, untuk lokasi sendiri, responden yang kita cari itu berdasarkan domisili mahasiswa masing-masing. Jadi kalau saat ini kan kita mahasiswa ada di daerah masing-masing nih, pembelajaran online. Jadi kalau dia lagi di kampung halaman di Aceh Timur misalnya, silakan mencari respondennya itu lingkungan desanya atau kecamatannya, bisa via WA atau bantuan lainnya. Nah, ini dituntut kreativitas mahasiswa. Misalnya rumahnya dekat dengan sekolah, dia bisa mengunjungi sekolah, minta izin, ketemu, bisa diskusikan kalau ini mata kuliahnya. Jadi bisa nanti dijajaki pelan-pelan apakah menjumpai gurunya, tidak perlu minta izin kepala sekolah atau apa ya. Atau bisa nanti mewawancarai adik-adiknya yang keluar sekolah atau sudah di luar pelajaran sekolah atau di keluar lingkungan sekolah juga boleh. Atau langsung ke dalam sekolah pada waktu jam istirahat juga boleh. Ini tergantung kreativitas adik-adik sendiri nanti dalam mencari responden di domisili masing-masing ya. Nah, bisa jadi nanti ada di Banda Aceh atau di kota Banda Aceh juga seperti itu. Carilah sekolah yang terdekat untuk mewawancarai atau menyebarkan angket ini ke guru misalnya. Kalau orang tua wali, cobalah nanti di lingkungan tetangga-tetangga rumahnya yang benar-benar memungkinkan dan prospek. Tapi harus diperhatikan juga, kalau nanti mereka tidak minat atau apa ya, tidak wajib lah harus disuruh isi angket, karena kita memang targetnya data ini akan kita olah nanti menjadi target-target pasar kita dalam pembelajaran atau memberikan tentor-tentornya gitu ya. Nah, jadi mohon nanti kalian menyebarkannya di domisili kalian masing-masing. Kalau ada yang di Aceh Besar, silakan di Aceh Besar di lingkungan rumahnya. Kalau dekat rumahnya jauh sekolah atau apa, nanti mungkin dari teman-teman dicarilah adik-adik yang memungkinkan pembelajarannya itu ada di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar rumahnya lah, atau di desanya atau di kecamatannya.
Semoga ini tidak memberatkan bagi yang alasannya nanti, ini rumah kami jauh dari sekolah atau apa, karena kita sudah ada WA. Mohon nanti dicermatin bagaimana strateginya mencari atau membuat grup dari teman-teman WA-nya lah ya, yang di sekitar rumahnya untuk mendapatkan data responden tentang siswa, guru ataupun wali muridnya gitu. Nah, potensinya itu tetangga rumah. Jadi di lingkungan rumah kita atau di desa kita kan kita sudah kenal, oh ini ada rumah yang memang membutuhkan. Kita tahu orang tua yang sibuk, mungkin orang wali yang sibuk, anak-anaknya sangat membutuhkan pembelajaran-pembelajaran di luar sekolah. Misalnya ini bisa kita datangin untuk kita suruh mengisi survei ini, mana tahu nanti memang berjodoh untuk dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, untuk gurunya sendiri ini maksudnya bisa jadi kita kan alumni di domisili rumah ya, misalnya lah saya dari Kuala Simpang, terus saya juga di sana kan punya guru, pernah guru saya atau yang masih aktif sebagai guru. Nah, ini bisa kita jumpai untuk kita bertanya atau kita nyebarkan angket. Atau kakak-kakak letting kita mungkin kan juga sudah menjadi guru atau ada yang kita kenalkan tetangga kita juga dia seorang guru. Nah, ini bisa kita suruh mengisi angketnya. Jadi jangan jauh-jauh dari lingkungan desa kita sendiri. Jadi gurunya sendiri boleh atau tetangganya atau guru dari keluarga yang dari keluarganya lah adiknya atau mana ya. Nah, selanjutnya ini ada teman adik. Nah, bisa jadi nanti kan kita kan punya adik atau punya sepupu atau apa, mereka kan punya teman-temannya dan mereka bisa kita tanyakan atau untuk mengisi survei. Tapi lagi-lagi mohon dipastikan temannya ini yang benar-benar memang ada niat untuk menambah pembelajaran, bukan hanya ikut-ikutan mengisikan, tapi memang dia membutuhkan, misalnya membantu dia nantinya dalam penyelesaian tugas-tugas sekolahnya. Jadi dia butuh tentor untuk pembelajaran di luar sekolahnya. Jadi dari teman adik boleh. Terus kalau seperti tadi dibilang apabila di rumah itu dekat sama sekolah, silakan kunjungi sekolahnya. Baik itu SD, SMP, SMA, silakan nanti dilakukan penjajakan atau wawancara untuk penyebaran angket. Terakhir, kreativitas sendiri. Ya, ini dituntutlah kalau kalian punya ide-ide bagaimana cara menjumpai responden secara online boleh maupun langsung tatap muka juga boleh. Tapi dengan catatan seperti tadi, mereka yang memiliki potensi-potensi untuk memang berminat melakukan pembelajaran, membutuhkan tentor untuk mendukung pembelajaran mereka di luar sekolahnya. Terakhir ini jumlah responden. Jadi setiap mahasiswa wajib mencari minimal 20 orang responden yang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua wali. Tadi sudah disebutkan. Jadi semuanya wajib 20 orang responden agar kita memiliki data yang lebih akurat dalam mencari apa yang kita butuhkan datanya gitu ya, dari berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi utamakan yang mengisi itu adalah benar-benar yang memang membutuhkan pelajaran tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler yang memang benar-benar sesuai dengan target apa yang kita siapkan dalam angket kuesioner yang telah kita buat. Baik, itu saja adik-adik mahasiswa, silakan kita menyebarkan mulai hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas bagaimana menganalisis data-data yang telah diisi oleh responden. Jadi kedepannya itu nanti setelah survei ini diisi, karena kan kita ada 3 peminatan, tentor, administrasi, dan juga humas. Jadi 3 ini tetap menyebarkan angket ketiga peminatan ini, kemudian angketnya itu sudah dijelaskan tadi, respondennya siapa. Nah, minggu depan kita akan menganalisis berdasarkan apa yang diisi angket, kemudian data itu akan disimpan oleh tim administrasi. Jadi kami, tim administrasi akan memetakan atau menyimpankan data tentor, data kebutuhan siswa, nomor WA-nya yang telah diisikan, dan nama siapa yang bisa dihubungin si calon yang telah memberikan yang memberikan datanya itu di responden. Jadi si calon tentor setelah nanti selesai menganalisis data ini, dia sudah harus mempersiapkan dirinya untuk mengajar berdasarkan peminatan yang dibutuhkan. Jadi tentornya itu fokus pada persiapan pembelajaran dan alat perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Jadi fokus ke sana. Tim administrasi nanti kita akan menyimpan data-data administrasi, baik itu data calon siswanya yang butuh tadi, yang telah mengisi responden, kemudian tentor-tentor yang telah disiapkan dari kita berdasarkan peminatan masing-masing atau mata pelajaran yang mereka itu. Jadi tugas kita mengkolek dan mensuplai data
hasil yang telah kita kumpulkan. Terakhir yang ketiga itu humas. Humas akan membuat brosur untuk mencari lagi calon-calon siswa yang untuk diajarkan oleh mentor kita yang sudah ada berdasarkan kebutuhan pasar tadi, dan dia akan meminta datanya itu ke administrasi, sementara kami sudah di bagian administrasi akan menyiapkan data yang dibutuhkan oleh humas. Jadi humas membuat brosur dan akan menyebarkan bagaimana marketingnya, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan siswa atau calon penerima manfaat dalam program ini. Baik, itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan via OpenSimka untuk chat, kemudian juga bisa di grup WA. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.